Ya, halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tentu saja senang sekali rasanya saya Kinan Aulia dapat menjumpai Tribuner semua. Kita kembali dalam program Ngopi. Tapi pada edisi kali ini spesial di hari Selasa hari ini kita sudah mengundang satu narasumber. Nah, di mana hari ini juga narasumber kita merupakan CEO founder dari Hungry. Nah, ini kalau kita dengar namanya memang agak unik ya. Nah, untuk kita bisa bahas lebih lanjut lagi, nanti kita bakalan tanya-tanya lebih lengkap sebenarnya. Sebenarnya Hungry ini apa sih, menu makanan dan tempatnya di mana atau seperti apa bentuk pelayanannya. Untuk itu mungkin saya mau menyapa narasumber kita karena hari ini tentu saja kita akan membahas mengenai makan praktis dan enak dari Hungry. Berarti bukan cuman praktis tapi juga rasanya enak. Langsung saja saya menyapa, sudah ada di samping kanan saya dan live di studio Tribun Timur ada Bapak Andreas Reza. Halo, selamat siang Pak Andreas Reza. Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Iya Kinan dan betul, udah teman-teman menjelang sore. Tribuners. Baik. Nah, ini kayaknya agak kaku juga ya kalau saya panggilnya Bapak karena kalau kita Iya. lihat Tribuners masih muda dan kayaknya emang beda-beda 3 tahun kali ya. Oke, kalau gitu Kinan panggil Kakak aja boleh ya? Boleh. Oke. Nah, Kak, biasanya akrab disapa siapa sih mungkin? Saya biasa dipanggil Reza. Oh, berarti nama belakang ya, Iya, pakainya malah nama belakang. Betul. Agak Oke. unik memang panggilannya. Iya, karena Hungry aja kayaknya unik nih, Kak. Iya, lumayan. Konsepnya unik. Baik, konsepnya unik. Nah, buat Kak Reza sendiri gimana nih? Mungkin kita mulai dari nanya kabar dulu. Ini gimana nih kabarnya mungkin? Kabar baik Mbak Kinan. Saya baru Sehat? sehat. Sehat sekali. Bersyukur untuk Ya. kesehatannya. Sama tadi juga saya baru aja mendarat sebenarnya ke Makassar. Baru mendarat kira-kira 1,5 jam lalu gitu. Dan baik. ini baru kedua kali saya di Makassar dan saya ngelihat Makassar ini kota yang sangat menjanjikan ya. Energinya tuh luar biasa sekali. Makanya kita sebagai perusahaan Hungry juga begitu kita memikirkan, oke, kita mau ekspansi nih ke Ya, luar Jawa. betul. Kira-kira ke kota mana aja yang kita bisa coba jajaki. Nah, Makassar Betul. tuh udah salah satu kota yang langsung muncul di pikirannya teman-teman kita. Oke, berarti Gitu. opsi yang memang kedepannya bakalan ekspansi ke sini juga. Iya, pasti, Oke, pasti. baik. Nah, kalau Kinan mendengar Kak Reza dari kata hungry ini, hungry ya? Hungry. Lebih cepatnya hungry. Nah, Iya. kalau orang mungkin bacanya nih lebih kepada hungry ataupun lapar ya. Tapi dengan adanya Betul. menu-menu yang disiapkan dari hungry ini bisa menjadi salah satu yang bisa menarik juga buat kita semua. Tapi mungkin sebelum kita terlalu jauh juga, Kak Reza sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh hungry ini sendiri? Kenapa misalnya nih, Kinan sebagai orang Makassar harus nih cobain mungkin brand-brand ataupun juga menu-menu dari hungry? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu Mbak Kinan, mungkin saya harus jelaskan sedikit ya Iya, ide di balik betul. nama Hungry. Kenapa sih Hungry? Jadi kata Hungry ini adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, hungry dan angry. Jadi lapar dan marah. Wow. Gitu. Nah, Berarti biasanya iya, kalau iya. kalau kita lapar, lama-lama kesel kan ya Mbak Kinan. Iya, emosi tuh gampang. Betul, apalagi kalau lagi Benar-benar. lapar, Iya. gampang kesel kan jadinya. Nah, kita punya filosofi bahwa kita mau lihat bahwa semua customer, semua pelanggan kita tuh adalah orang-orang yang lagi lapar sekali sampai mereka udah marah nih, gitu. Jadi emosinya udah tinggi. Nah, kalau misalnya customer kita itu lapar dan marah, berarti pada saat mereka pesan makanan, Ya. mereka itu mau mendapatkan makanan yang kualitasnya oke, iya kan? Betul. Yang rasanya enak. Kemudian mereka juga mau dapat makanan dengan cepat, iya kan? Diantar pada misalnya mereka lagi kerja gitu ya, lagi pusing, stres, numpuk nih dokumen yang harus dikerjain misalnya. Kemudian mereka pesan makan, udah lapar banget gara-gara makannya telat, agak-agak emosi juga ya kan. Mereka Campur pasti aduk sebenarnya betul. ya. Nah, mereka berharap supaya pada saat mereka pesen makanannya itu bisa cepet nyampenya. Iya. Iya kan, nggak lama-lama. Kalau udah lapar marah harus tunggu 1 jam ya tambah marah ya Mbak. Ya, tambah lapar juga Tambah kayaknya. lapar juga gitu, tambah Oke, pusing. baik, betul. Nah, ini adalah Ya. kenapa teman-teman Tribuners harus memilih Hungry. Karena kita menyediakan makanan yang kualitasnya bagus, rasanya enak, dan juga diantar dengan cepat. Dan kualitas Betul. kita selalu konsisten. Oke, berarti Gitu, Mbak. bukan hanya dari rasa yang enak,
pelayanan yang cepat, tapi juga berbagai menu yang ditawarkan pastinya akan membantu untuk meredamkan amarah kelaparan ya. Betul Oke, sekali. baik. Nah, ini yang menarik juga mungkin Kak, sebelum Hmm. kita bahas mengenai kehadiran Hengri nanti di Kota Makassar ini, awal mula mungkin ya, awal mula dari berdirinya Hengri ini, kenapa sih kepikiran membentuk dan mengambil nama Hengri ini? Hmm. Perjalanannya seperti apa nih Kak? Oke, Iya. jadi sebelum saya sama mitra bisnis saya, Hmm. jadi saya mendirikan Hengri ini dengan dua orang partner, dua Oke. orang partner Siapa bisnis aja lagi. tuh? Yang satu namanya Abraham, kemudian partner saya yang kedua namanya Robin, gitu. Oke. Nah, kita bertiga nih kita kerja waktu itu di perusahaan e-money, salah satu perusahaan e-money di Indonesia namanya OVO. Hmm. Gitu, dan pada saat kita bekerja di sana, kita melihat ada satu tren yang lumayan menarik nih, yang kita amati di kalangan teman-teman sekantor kita. Ya, Eee, betul-betul. Waktu itu kantor kita tuh berlokasi tepat di seberang mall. Jadi kalau mau makan sebenarnya Ya, sisa gampang, nyebrang tinggal ya. nyebrang, heeh, cuma beberapa menit Mbak nyampe. Tapi, entah kenapa teman-teman sekantor kita, mereka suka banget pesan antar. Jadi walaupun Deket. banyak restoran yang Hmm. dekat, mereka tetap, "Ah, males males jalan, males Mager ya, keluar." Iya lebih betul, tepatnya. Oke, mager, oke. pesen antar aja deh, gitu. Terus kita Hmm. lihat, wah ini kok kayaknya bisa jadi potensi bisnis yang menarik nih untuk dijajaki ya. Karena kebanyakan restoran kan mereka mendesain lokasi mereka itu untuk dine in. Tapi Betul. waktu itu tuh belum ada restoran yang mendesain supaya operasional mereka tuh bisa Fokus ke memfokus, ya. ya berfokus ke pesan antar, layanan pesan antar Oke, nah gitu. ini yang menarik juga mungkin Kak Resa jadi Mm. pertanyaan. Kalau tadi Kinan mendengar penjelasan Kak Resa dari awal sampai akhir kan memang lebih kepada mengambil fokus untuk perusahaannya ini ke pesan antar ataupun juga jasa pengantaran online ya. Ini Betul. kenapa maksudnya mengambil langkah seperti ini? Padahal kan banyak juga nih mungkin resto-resto yang lain yang memang kadang orang-orang pengen makan di tempat ataupun Mm-mm. juga dine in karena Mm-mm. mungkin penawaran lokasi yang strategis, terus juga mungkin desain yang kekinian, Mm-mm. sehingga Mm-mm. kalau anak zaman sekarang kan lebih seneng Instagramable tuh. Nah, kalau kakak sendiri mungkin melihat peluangnya seperti apa? Kenapa membangun Hengri ini untuk jasa online seperti itu? Nah, waktu itu salah satu tren yang kita lihat juga nih Mbak Kinan, Ya baik. yang meyakinkan kita kenapa konsep ini sepertinya bisa berjalan dengan baik nih, adalah waktu itu kita lihat bahwa semakin ke sini, orang-orang di mana-mana semakin sibuk. Oke. Kerjaan semakin banyak, kegiatan semakin banyak, iya kan? Mau hangout aja kayaknya susah nih. Nunggu waktu dulu Nunggu ya. waktu, mau Oke, nongkrong-nongkrong oke. aja harus dijadwalin Iya, karena siap-siap. saking sibuknya, gitu. Jadi mindset-nya yang kita lihat adalah ada perubahan di mana teman-teman di Indonesia nih, terutama generasi-generasi yang sudah mengkonsumsi media digital dan menggunakan perangkas-perangkas digital. Nah, ada perubahan mindset di mana semuanya jadi pengen yang praktis-praktis. Iya, Gitu. betul. Jadi yang dulu-dulu tuh, nggak apa-apa deh kita dari jalan ke restoran yang agak jauh, tapi kalau tempatnya oke, desainnya oke, makanannya enak, kita nggak apa-apa deh jauh-jauh, mau 1 jam juga kita jalanin. Tapi sekarang kita melihat bahwa mindset-nya udah agak berubah. Jadi lebih mau hal-hal yang praktis, yang cepet, mudah diakses. Dan kualitasnya mereka tetap mau kualitas yang bagus, gitu. Oke, mungkin ini kalau kita lihat ini juga mungkin salah satu tragedi dari masa pandemi kemarin ya, Iya, yang membentuk betul. mindset tersebut karena 2 tahun betul-betul kita mungkin produktif di rumah sehingga rasa mager itu juga muncul. Akhirnya kita terbawa sampai sekarang yang dimana kita menggantungkan maksudnya kalau malas ya udah pesan langsung secara online untuk menu makan dan sebagainya. Nah mungkin ini yang diterapkan juga untuk Hengri ini. Nah ini yang menarik Kak mungkin. Selain daripada jasa pesan online yang menjadi konsep dari Kak Resa dan juga tim, sampai sekarang ini sudah di mana saja nih untuk brandnya dan produknya kira-kira ada apa aja? Oke, nah kalau brand, sekarang total itu kita punya 6 brand. Wow ya. Iya, udah 7 brand sekarang, gitu. Hmm. Jadi ada brand makanan Jepang namanya Sangyu. Kemudian ada brand ayam goreng Korea namanya Moon Oke. Chicken.
Kemudian ada brand yang ayam goreng Indonesia, masakan Indonesia nih, Oh, berarti ayam Indonesia geprek. termasuk juga ya? Iya dong, Oh, pasti. Kan kita perusahaan Indonesia, Mbak Kinan. oke. Namanya ayam koplo. Nah, ini buat teman-teman yang suka makanan pedes nih biasanya. Hmm, Kemudian kita juga punya menu minuman, namanya Daripada. Gitu. Terus, daripada. iya, namanya Ya, Daripada. unik Unik. juga ya? Heeh. Oke. Eh, Kemudian ada makanan, kita baru aja mengakuisisi, jadi kita membeli perusahaan lain, Hmm. itu perusahaan makanan India. Namanya Wow, Acha, gitu. aca. Kemudian kita baru aja rilis ada 2 brand baru nih, Hmm. yang sekarang masih baru ada di Jakarta, tapi kita udah mulai ekspansi, kita roll out keluar ke outlet-outlet di luar Jakarta juga, udah ada plan ke sana. Yaitu satu makanan Thailand, namanya White Thai Food. Kemudian ada satu lagi pizza, Pizza Gang namanya, Oke. gitu. Jadi total ada 7, ada Dan 7 brand. ketujuh brand ini Kak Resa berarti sudah bisa dijumpai di mana aja? Nah, Selain mungkin tadi ada satu yang di Jakarta ya? iya betul. Ya. 7 brand ini semuanya itu 4 brand udah bisa dikonsumsi, udah bisa dibeli di semua kota-kota yang ada Hengrinya. Nah, Oke. tapi untuk 3 brand yang baru, yang Acha, Pizza Gang, sama brand White Thai Food, ini baru ada di Jakarta. Tapi nanti juga bakal ada di semua kota lain, Oke, berarti gitu. Makassar tunggu Tunggu ini dulu tanggal ya. mainnya. Tunggu tanggal main juga nih ya, Betul. sabar dulu. Iya. Oke, nah kita mau bahas juga mengenai mungkin brand Hengri. Nah, Ya. tadi kan juga udah sempat disebutkan sekilas beberapa brand-brand dari Hengri. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak masing-masing brandnya? Sekali mungkin kalau di 7 brand itu pasti kan ada brand-brand yang menjadi favorit. Kalau kita dengar tadi kan ada dari Thailand, India, Korea, Jepang, bahkan Indonesia. Sampai sekarang mungkin sudah ada bahan evaluasi yang mungkin menjadi menu favorit yang lebih maksudnya kalau di pasar tuh ini nih ya menu favorit yang paling banyak pesanannya dari customer seperti Iya, itu. iya. Gimana Kak? Jadi yang kita lihat nih Mbak Kinan, Mm-mm. Ya, ada tren yang menarik tergantung areanya. oke. Heeh, jadi kalau misalnya di area tempat banyak orang-orang kerja, brand yang paling apa, Laku daya ya, tariknya paling oke. tinggi adalah Moon Chicken. Tapi di Hmm. area yang lebih banyak keluarga, itu brand Sangyu yang makanan Jepang, Oke, gitu. jadi lebih family time juga ya. Iya, lebih family Oke. gitu. Nah, ini juga adalah kenapa kita mau membuat Hengri menjadi perusahaan yang seperti ini, punya berbagai macam brand. Karena kita mau supaya kita bisa menyediakan produk yang tepat untuk semua orang di setiap saat gitu. Jadi pas pada saat moodnya lagi agak-agak, Ancur-ancurnya iya, mungkin ya Kak? ancur-ancur gitu. Aduh, saya Ya, butuh minuman yang rasanya manis nih. Oh, kita oke. punya Ada pada. gitu. Iya. Oke. Kalau lagi pengen adventurous, lagi mau berpetualang, lagi pengen makan yang pedas-pedas, Mm. kita punya juga produknya gitu, dan rasanya selalu enak tentunya. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya Kinan mau tanya tentang ini juga nih Kak Resa. Hmm. Kinan kan maksudnya tinggal di Makassar ya. Ya. Dan tentu saja this is first time saya juga mendengar penjelasan mengenai Hengri ini. Nah, untuk bisa menemukan produk-produk dari Hengri atau mau tahu lebih lanjut lagi profile ataupun juga menu-menu dari Hengri ini, kira-kira Kinan bisa cek di mana nih? Atau Nah, menemukannya di mana kira-kira? oke, jadi semua produk Hengri ini bisa dipesan melalui platform makanan pesan antar seperti GrabFood, Oke. GoFood, Shopee Food gitu. Dan kita juga tentunya kalau teman-teman Tribuners mau mengakses informasi lebih banyak lagi nih tentang Ya, promo segala macam, betul-betul. kita mau ada kegiatan apa, di setiap brand kita punya akun Instagram juga untuk setiap brand kita. Jadi Ayam Koplo ada sendiri, Sangyu ada sendiri, Moon Chicken dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu bisa ada dilihat di profil Instagram utamanya kita, yaitu Hengri Indonesia. Oke. Gitu. Nanti ada linknya ke account Instagram masing-masing. Berarti kalau untuk di Makassar sendiri, kalau misalnya pun kita di luar Makassar atau di luar Jakarta atau dimanapun untuk mengakses itu, memang ada kerjasama antara GrabFood, ShopeeFood dan yang lainnya. Iya, Ya, berarti kita betul. sisa langsung pesan aja ya Kak. Betul, Berarti kalau betul. kita lihat ini memang sangat mudah sekali untuk dijangkau. Iya. Tapi karena kita lagi di Makassar, kembali lagi nih kita ngomongin Makassar. Ya. Karena kita lagi di Makassar, kalau di Makassar ini apakah semua dari 7 brand yang tadi Kak Resa mungkin sebutkan, apakah semua ready? Tetap ada di sini juga atau gimana Kak? Kita sekarang di Makassar udah ada 4 brand. Oke, Mbak masih 4 Kinan. brand. Iya, masih 4 Apa aja brand. yang keempat itu? Brand paling populer kita Moon Chicken tentu saja, sama Sangyu, Daripada, dan juga Ayam Koplo gitu. Tapi tinggal sekali lagi tinggal tunggu waktunya nih. Nanti brand-brand kita yang lain juga akan muncul di sini.
gitu. Tapi keempat brand ini apakah kedepannya nanti tetap akan ada dihadirkan outlet atau nanti tetap memakai konsep pesan online? Semuanya akan konsepnya kebanyakan akan pesan online. Nah, Oke. tapi kita juga bersedia untuk mendengarkan input dari teman-teman Tribuners, teman-teman yang ada di Ya, Makassar nih. Karena contohnya waktu itu di Jakarta ya, ya. kita banyak dapat masukan, oh kita Kenapa sih nggak buat suka, iya outlet? Ya, betul, ya, ya, kita suka oke. banget makanannya, terus kita mau hangout di tempatnya Moon Chicken dong. Mereka tuh waktu itu banyak kasih feedback mengenai Moon Chicken. Nah, kita dengarkan, kemudian akhirnya kita buat lokasi, ada outlet dine-in Moon Chicken. Kalau di Jakarta sekarang udah ada 3 outlet dine-in Moon Chicken-nya. Gitu. Oke, baik Kak Risa. Nah, dari ketujuh brand juga dan serta konsep yang ditawarkan dari Jakarta, bahkan sekarang sudah masuk sampai di Kota Makassar. Bahkan tadi kita mendengar juga bakalan ada ekspansi nantinya di Kota Makassar. Ini kita bakalan keluar sedikit nih mungkin dari Hengri ini. Untuk buat apa ya, Kak Resa dan tim nih dalam membangun Hengri sebenarnya target market ataupun peluang pasar yang dilihat sampai saat ini ketika membangun perusahaan ini seperti apa, Kak? Hmm. By the way, Mbak Kinan, kita sebenarnya udah buka di Makassar. Kita Oke. sudah punya 3 outlet di Makassar. Nah, ketiga outlet Outlet ini besar sudah antar. berjalan juga? Sudah berjalan. Oke, baik. Iya, ada satu di Perintis, satu di Patarani, kemudian satu lagi di Cendrawasih, daerah Oh, Cendrawasih. berarti dekat kantor ya? Iya, iya, Ya. satu dekat sini, Oke. gitu. Apa tuh yang dekat sini tuh? Di semuanya. Jadi kita setiap outlet itu bisa menyediakan makanan dari keempat brand kita, Mbak. Oh, berarti cukup satu outlet langsung 4 Ada brand. 4 brand, Berarti bisa langsung gitu. dicoba nih Tribuners untuk keempatnya ya? Iya, Oke, bisa baik, dicoba baik. empat-empatnya langsung. Iya, baik. Nah, kita mungkin kembali ke pertanyaan saya di Iya. awal, mungkin Kak Resa. Nah, untuk Kak Resa sendiri kan ini kalau kita lihat sudah luar biasa sekali karena memang di Makassar juga sudah menyiapkan outlet yang menyiapkan juga dari 4 brand dari ke-7 brand yang disiapkan. Kira-kira Kakak Resa mungkin ya sebelum terjun di perusahaan ataupun juga mengelola food Iya. seperti ini, itu gimana sih Anda melihat peluang pasar ataupun target market sampai saat ini? Wah, kalau kita berbicara mengenai peluang pasar di Indonesia, Mbak Kinan, Indonesia adalah pasar yang sangat besar ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan pemain bisnis yang bahkan dari luar Indonesia, Oke. itu mereka melihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi perkembangan paling tinggi di Asia. Di Asia. Gitu. Banyak sekali kalau misalnya sekarang kan startup nih ada di mana-mana ya, Mbak ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada startup yang misalnya mereka mulainya di Singapura, investor tuh pasti kebanyakan akan tanya, kamu punya strategi nggak untuk masuk Indonesia? Kalau misalnya nggak punya strategi untuk masuk Indonesia, jadi kurang menarik di mata investor. Jadi saya melihat bahwa Indonesia nih, wah peluangnya besar sekali. Ini didukung dengan tren yang kita bisa saksikan sendiri ya, di mana pengguna atau pengakses internet dan teknologi digital itu semakin lama semakin tinggi. Ya. Jadi semua layanan dan produk yang menggunakan platform digital itu pasti mempunyai peluang untuk berkembang yang sangat tinggi. Gitu, Oke. Mbak Kinan. Berarti memang bukan cuman maksudnya dari hasil survei mungkin Kak Resa dan tim, dan mungkin sudah beberapa investor juga yang mengatakan bahwa memang Indonesia ini termasuk peluang yang sangat besar Iya. dalam usaha bisnis untuk meningkatkan juga pasti perekonomian banyak orang ya. Iya, tentu Nah, saja. kalau untuk target market dari Hengri sendiri, apalagi kan menghadirkan 7 brand. 7 brand ini juga bukan semuanya dari Indonesia, tapi berbagai negara. Bahkan ada dari India, Thailand. Itu bagaimana Iya. menentukan target market? Padahal kan kalau kita lihat, setiap orang memiliki selera ataupun juga menu makan yang berbeda-beda, Kak. Nah, Iya. gimana tuh untuk Hengri sendiri menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira? Nah, justru kita mau supaya kita memiliki berbagai macam Iya. brand ini, Mbak Kinan, supaya pasar yang kita bisa target, yang bisa kita capai itu lebih besar juga, Oke. gitu. Karena kan benar sekali yang Mbak Kinan bilang tadi, ada kelompok orang yang misalnya suka makan makanan pedas, Betul. iya kan? Ada yang suka ayam goreng, Ada tapi juga ada yang juga mungkin nggak suka ayam ya. betul, sukanya daging sapi, Iya. gitu. Oke. Ada yang suka makanan Korea, ada yang suka makanan Jepang, ada yang suka makanan kari-kari India, atau ada yang suka kari Thailand juga, iya kan?
Nah, makanya kita mau menyediakan berbagai macam pilihan yang bisa diakses sama customer-customer kita gitu. Oke. Jadi pada saat mereka lagi mood-nya begini nih, oh kita punya produk untuk itu. Hmm. Kemudian mood-nya berubah, lagi agak bete, pengen makan yang pedes-pedes, kita ada juga Berarti gitu. gini Kak Resa sebenarnya, kita nggak perlu ke India, nggak perlu ke Thailand, cobain dulu menu makannya mungkin. Itu bisa Betul, didapatkan di Hengri. Nah, iya. biasanya kan kalau kita cuma nanya produk, terus juga cuma nanya tempat ataupun outlet, yang paling penting nih masalah harga juga Kak. Nah, Biasa kan customer pertimbangannya selain daripada rasa adalah harga, ya betul kan? betul. Nah, untuk brand-brand yang ada di Hengri biasanya start from berapa Kak? Wah, brand-brand kita itu harganya sangat 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 bersahabat, Oke, bisa bersahabatnya didapatkan gimana nih? Mahasiswa atau bersahabat dengan kelas atas gimana nih? mulai dari mahasiswa sampai keluarga, Mbak Kinan. Jadi Oke. harga, makanan kita tuh ada yang mulai dari 20 ribuan. Wow. Iya betul, 20 ribuan itu udah Oke. bisa makan dengan rasa yang enak tentunya dan kenyang juga gitu. Betul Ada betul betul. ayamnya, ada Itu nasinya 20 gitu. ribu. 20 ribuan, sekitar 20 ribuan, mungkin 20 sekian ribu lah. Dua Tapi puluh ribuan ya, annya iya, itu bisa 21, 22 iya gitu. sekitar situlah. Oke. Nah, yang mungkin menu yang paling atau harga tertinggi deh, range harga tertinggi untuk menu makanan yang ada di Hengri, menu makanan apa Kak Risa? Nah, mungkin, menu makanan kita yang bahannya sapi ya, Oke. karena, untuk, yaitu dari di brand Sangyu. Nah, Sangyu itu mungkin, Mbak Kinan pernah makan beef bowl, jadi ada sapi yang daging sapi yang diiris Oke. tipis-tipis, Tapi belum kemudian pernah. oh Kayaknya belum saya pernah? harus pesan di Hengri. Wah, Mbak Ya, Kinan harus kayaknya ya. coba sih, gitu. Oke, Nah, ya. karena daging sapi yang kita, gunakan itu adalah daging sapi premium yang kita import dari Amerika. Makanya Oke. harganya juga, agak-agak tinggi ya. Agak-agak Gitu. tinggi. Jadi, untuk, menu Sangyu ini mulainya dari, 40 ribuan kisaran harganya gitu untuk satu porsi. Itu udah dapat satu porsi juga. Iya, udah dapat satu Nah, porsi dong. kalau untuk minumannya ini kan tadi kalau Kinan dengar ini cukup unik juga ya Tribuners karena ada pada. Oke. Iya, Ini daripada. daripada oh Betul. kebalik ya maaf. Iya, ini gimana nih? Untuk start from berapa nih untuk minuman yang disiapkan? Oh, kalau daripada itu di belasan ribu. Wow, malah lebih Mungkin murah lagi lima belas ya. ribu, 16 ribu, 18 ribu sekitar segituan lah. Dengan varian yang berbagai menu juga. Betul betul, mulai dari situ harganya. Oke Kak, baik Kak Resa. Nah selain mungkin dari harga, biasanya nih Tribuners ataupun orang-orang di luar sana, kebiasaannya adalah menanyakan tentang promo. Itu pun juga menjadi kebiasaan Kinan nih. Selain daripada harga, untuk promo sampai saat ini, periode ini mungkin di 2022 khususnya di Hengri ada berbagai promo apa aja yang menarik kira-kira Kak Resa? Iya, karena kita kan baru buka nih Mbak Kinan di Makassar Ya, ya. betul. Jadi kita mau memberikan sesuatu yang spesial juga buat teman-teman Tribuners dan teman-teman lain di Makassar. Nah, minggu ini kita memberikan diskon 50% gitu Wow. hanya untuk teman-teman di Makassar aja Itu untuk all gitu. brand yang ada di All brand, Wow, all product oke, gitu. baik. Nah, dengan diskon 50% itu pembelanjaannya ada batas maksimum atau seperti apa? Atau langsung beli aja nih? Wah, langsung beli aja Mbak Oke, Kinan berarti gitu. sisa pesan langsung ya. Bisa dijangkau melalui GoFood, terus juga ShopeeFood, GrabFood, semuanya Betul, tersedia. betul. Nah, dari keempat brand ini nanti untuk kedepannya Kak Resa dan tim ini akan ekspansi brand apa lagi nih di Kota Makassar? Wah, tadi kan saya udah mention ada brand makanan Thailand, brand makanan India, dan ada pizza juga, Mbak Kinan. Nah, kita mau bawa brand-brand ini juga untuk nantinya masuk ke Makassar. Oke, berarti Gitu, bukan dan hanya di Jakarta ya? betul, jangan cuma di Jakarta dong. Oke, Gitu. iya. Soalnya kalau naik pesawat ke Jakarta lagi, beli ini lagi, mending di Makassar aja ya. Iya, itu jebol kantongnya, Oh, Mbak oke, Kinan. oke, siap. Baik, Kak Resa, ini kita akan masuk di segmen kedua, Kak Resa. Oke. Nah, ini yang paling penting juga mungkin dari sekian penjelasan kita mengenai produk-produk yang ada di Hengri. Mungkin Tribuners di luar sana, bahkan Kinan yang hari ini melihat Kak Resa, dan mungkin kedua partnernya yang hari ini mungkin nggak bisa hadir ya, tapi semoga menyaksikan kita live di YouTube Tribun Timur, bahwa memang banyak juga yang bertanya Kak Resa, sebenarnya bagaimana sih tips and trick Kak Resa dan tim ini mau terjun di dunia entrepreneurship? Ya. Oke. Jadi, waktu itu saya sama, partner bisnis saya, ini bukan startup pertama kali, startup yang pertama yang kita Oke. lakukan, gitu. Jadi sebelum ini, mitra bisnis saya, Bram sama Robin, mereka juga membuat startup mereka sendiri, di bidang, Oke, berbeda ya? finansial. Oke, Iya. oke. Ya. Kita bertiga nih, tiga-tiganya dari dunia finansial sebenarnya. Ini adalah pertama kali kita terjun ke dunia, makanan, gitu.
Kemudian pada tahun 2000, sekitar 2018, startup kita masing-masing tuh, kita udah bisa meninggalkan startup kita lah gitu. Dan Jadi bergabung gitu ya. betul, jadi startupnya Bram sama Robin itu diakuisisi waktu itu, dibeli sama OVO. Kemudian startupnya saya juga dapat investasi yang cukup besar waktu itu. Jadi saya bisa meninggalkan startup itu. Nah, kemudian kita kebetulan ketemu di OVO gitu, di perusahaan Imani ini. Nah, di sana setelah kita bekerja, kita mulai ngobrol, apakah kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang kita mau lakukan seumur hidup gitu, bekerja di perusahaan Betul. orang lain, atau apa kita mau mencoba untuk berpetualang lagi nih, membuat sesuatu yang baru, Bahkan kita yang memperkenalkan. membuka lapangan kerja ya. Betul, betul, memperkenalkan Oke. sesuatu yang baru dan Ya. membuka lapangan kerja buat teman-teman yang ada di luar sana gitu. Terus pada saat kita ngobrol-ngobrol, kita mulai menyadari bahwa kayaknya panggilan kita tuh lebih ke untuk membuat sesuatu yang baru, membangun perusahaan sendiri gitu. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan itu. Kita bertiga kita keluar dan kita membentuk Hengri sama-sama. Oke. Nah, ini Gitu. menjadi pertanyaan yang paling important juga nih, Kak Resa. Banyak orang yang bertanya untuk pemula yang ingin terjun menjadi entrepreneurship ataupun Ya. seorang wirausaha, katanya kan pasti butuh modal. Tapi di samping itu mungkin untuk skill yang lebih utama, kira-kira persiapan apa sih Kak Resa, menurut Kak Resa, yang bisa jadi tips and trick buat teman-teman di luar sana yang mungkin kan sampai saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan tapi memiliki skill tapi nggak punya modal, atau punya modal tapi nggak tahu ngelola, atau seperti apa? Kira-kira yang paling penting yang harus dimiliki sebagai modal utama mungkin, Kak? Oke. Kalau menurut saya ya, Ya, dan ini berdasarkan pengalaman. versi Kak Resa deh. Oke. Iya. Pertama, untuk membangun sebuah bisnis itu, apalagi kalau misalnya ambisi kita itu adalah untuk membangun bisnis yang bisa berkembang besar dengan skala besar, itu agak susah untuk melakukan sendiri, untuk Oke. mengerjakannya sendiri. Jadi kita perlu mitra bisnis. Dan pada saat memilih mitra bisnis ini, kita perlu hati-hati nih, Mbak Kinan. Kita perlu tahu kemampuan kita, specialty kita tuh apa sih, di sisi apa nih. Kemudian pada saat kita memilih mitra bisnis, kita pilih yang bisa melengkapi kita gitu. Oke, Jadi menutupi kelemahan kita, kekurangan ya. Oke, kayak betul, pasangan betul hidup juga sekali. ya Kak, saling melengkapi. Iya, Ya. iya betul. Oke, baik. Nah, Itu menurut saya salah satu hal yang paling penting ya. mungkin kalau Kinan tadi bisa tangkap, selain daripada mitra bisnis, apakah memang skill seorang entrepreneurship itu tetap dibutuhkan juga, Kak Resa? Oh iya pasti gitu. Jadi untuk misalnya ya, kalau saya kasih contoh antara saya, Bram dan Robin, saya tuh specialty-nya lebih ke project management gitu. Oke, Jadi untuk ngedrive orang-orang itu bisa saya lah. jagonya gitu. Oke. Nah, Bram ini dia skill-nya lebih ke mencari investor gitu. Oke. Dia sangat visioner gitu. Jadi untuk ngomong sama orang banyak, ngomong sama investor, dia jago banget gitu. Oke. Makanya actually pada saat kita memulai Hengri ini, kita nggak keluar modal sendiri gitu. Kita Ada bantuan juga. iya, kita dapat permodalan dari pihak luar gitu, Mbak Kina. Oke. Ih, mau salam-salam dulu dong buat kedua partner bisnis dari Hengri ini. Ada teman-temannya dari Kak Resa, siapa tahu hari ini nonton ya, keren banget. Ini luar biasa sekali ternyata bisnis Hengri ini. Nah, Kinan mau kembali bahas, selain kita tadi udah bahas juga tips and trick yang kita dikasih secara gratis ya dari founder Hengri ini. Kayaknya Kinan mau tanya juga Kak, mengenai kan tadi kita bahas juga, sekarang kan kota ke-10 ya di Makassar ya. Selain daripada itu juga ada outlet ke-86. Nah, Ya. rencananya kemana lagi nih Kak Hengri akan berjalan ataupun juga berlabuh? Wah, jawabannya ke seluruh Indonesia, Mbak Kinan. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Kita mau supaya, jadi visi Hengri adalah kita mau menjadi bagian dari kehidupan masyarakat global, Oke. gitu. Nah, untuk bisa mencapai visi itu berarti kita harus ada di mana-mana, Mbak Kinan. Jadi kita mau ada di Makassar, kita juga mau ada di Manado, di Denpasar, di mana-mana gitu. Tinggal tunggu waktu aja. Oke, Gitu. berarti akan berlabuh secara nasional. Nah, Betul. pertanyaan selanjutnya, ini masih bersambung juga Kak Ya. Resa. Selain mungkin secara nasional, apakah ada nanti persiapan ataupun juga rencana ke depannya untuk Hengri ini bisa go internasional? Iya, jawabannya iya, Mbak Kinan.
Oke. Jadi, sekali lagi tadi visi kita adalah kita mau menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat global. Hmm. Jadi kita nggak mau cuma, ada di Indonesia aja. Actually kita mau membawa nama Indonesia, ke kancah bisnis, dalam skala global ya, Mbak Kinan. Karena, kalau kita lihat sampai sekarang ini masih belum ada, perusahaan makanan yang berasal dari Indonesia yang bisa bermain, dalam kancah global, yang ada Oke. di berbagai macam benua di seluruh dunia. Ini masih belum ada. Nah, tujuan dari Henry, visi dan ambisi dari kita adalah, kita mau menjadi, salah satu pemain pertama atau bahkan jadi pemain pertama yang yang berhasil mencapai tujuan itu, gitu. Oke, kita boleh berikan plus yang sangat meriah dulu dong. Keren banget. Founder dari Henry pada hari ini saya Terima kasih, sampai Mbak Kinan. sangat apa ya? Sangat bangga sekali ternyata di Indonesia juga punya warga yang seperti ini ya, bukan warga lagi tapi ini putra yang maksudnya memang bisa berhasil dalam segi entrepreneurship tapi juga bisa menghadirkan menu-menu secara global dan nasional, bahkan nanti akan go internasional. Iya. Oke, Kak, kayaknya kurang juga deh kalau kita tidak membahas mengenai tantangan. Nah, Oke. menurut Kak Resa kan juga berasal dari satu perusahaan, di mana meninggalkan perusahaan ini, kalau kita bilang pernah bekerja kepada seseorang, akhirnya hari ini akan membuka lapangan kerja untuk banyak orang nanti Ya. sampai ke depannya. Kira-kira buat Kak Resa sendiri, tantangan yang paling berat menjadi entrepreneurship ataupun juga pebisnis itu apa sih, Kak, sampai saat ini yang Anda rasakan? Justru tantangan yang paling berat itu adalah menemukan orang-orang yang tepat untuk menjadi bagian dari perusahaan, Mbak Malah Kinan. nyari orang yang ini ya, dari tantangan berat ya. Iya, Kenapa seperti itu, betul. Kak Resa? Karena pada saat kita, mengundang seseorang untuk menjadi bagian perusahaan kita, sebisa mungkin kita mau memastikan bahwa visi kita sejalan, gitu. Bahwa, orang ini memiliki ambisi yang sama dengan yang kita miliki, Oke, berarti gitu. harus satu persepsi dulu ya. Betul, betul. Karena kalau misalnya ambisinya berbeda, nanti, jalannya kemana mana gitu. Nanti kita Oke, foundernya mau jalan ke sana, tapi nanti, employee-employee kita mau jalannya ke sini, malah gitu. Itu yang berbeda. harus kita, atasi ya, sebisa mungkin. Dan juga yang kedua adalah pada saat kita, sekarang kan Henry udah ada 80 sekian outlet ya, Mbak Kinan. Betul. Nah, pada saat kita bergerak dari, punya 5 outlet ke 20 outlet, itu ada, perubahan atau transformasi perusahaan yang, internal perusahaan yang kita harus lakukan, gitu. Dari sisi manajemen, dari sisi operasional, dari sisi quality control dan lain sebagainya, dari sisi marketing, dan lain-lain gitu. Nah, mengidentifikasi perubahan atau transformasi penyesuaian apa yang harus kita lakukan pada saat perusahaan bergerak dari satu fase ke fase selanjutnya, itu juga, lumayan menantang, Oke. lumayan sulit, Mbak Kinan, Berarti gitu. Kak Resa dan tim hari ini sudah menemukan orang yang tepat berarti ya? Iya, kita sangat bersyukur bahwa kita punya tim yang sangat-sangat kuat, yang bisa mensupport, ambisi kita, visi kita sebagai perusahaan. Iya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu edukasi juga buat di orang-orang di luar sana, Tribuners, bahkan mungkin Kinan yang masih apa ya, kalau misalnya sometimes punya niatan juga untuk terjun di dunia bisnis, bahwa memang partner yang bisa satu persepsi dengan kita dalam menjalankan usaha kita itu harus sejalan dengan visi misi yang kita buat. Oke, Kak Risa, mungkin sebelum kita closing statement, yang paling penting juga nih mungkin, kadangkala yang menjadi faktor penyebab dari gulung tikarnya sebuah bisnis ataupun juga bangkrutnya itu sebenarnya berada pada tahap apa sih, Kak? Apakah memang pengelolaan manajemen yang kurang baik atau mungkin partner yang seperti tadi Kak Resa sampaikan kurang tepat kita temukannya, atau seperti apa, Kak? Jadi, beberapa hal yang saya amati, Ya. ada dua penyebab yang, paling umum ya, mungkin bisa dibilang. Ini jadi, dua penyebab ini bukan cuma dua aja penyebabnya kenapa, sebuah bisnis itu bisa gagal, tapi, yang mungkin paling umum ya, lebih umum lah. Yang pertama adalah, seperti yang Mbak Kinan tadi, sebutkan, manajemen yang kurang baik ya. Jadi pada saat sebuah bisnis ini sudah memiliki tim, kemudian timnya tidak terarah, tidak terfokus, jadi, produktivitasnya rendah,
Oke. Sementara biaya keluar terus kan kalau kita mengelola sebuah tim, ya kan. Ya. Ada gaji yang harus dibayar, tapi ternyata tingkat produktivitas yang kita mau capai itu tidak tercapai. Dan itu Sedangkan uh, pengeluaran berjalan terus. betul, Ya, betul. baik. Dan ini berlangsung secara berkelanjutan. Jadi sehingga perusahaan tuh terus-menerus bleeding ya, defisit secara Hmm. keuangan gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pada saat sebuah perusahaan itu mengeluarkan produk, perusahaan ini belum memastikan bahwa ada pasar yang tepat untuk produk yang mereka mau tawarkan. Oke, berarti Gitu. target market dan juga target pasar yang kita lihat ini harus benar-benar tepat juga ya Betul, Kak, agar usaha yang kita jalankan ini tidak mati di jalan ataupun juga betul. berhenti sejenak Ya. seperti itu. Nah Kak, untuk Henry sendiri, ini sudah masuk di usia berapa Kak? Kita itu berdiri di bulan November tahun 2019. Jadi 2 tahun, sekitar 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 7 bulan. Wow, berarti sebentar lagi udah mau 3 tahun ya. Iya, Kalau orang ngomongnya tuh dikit lagi udah mau anniversary ya Kak. iya betul. Oke baik. Nah, menjelang tahun ketiga tahunnya untuk Henry sendiri, Kak Reza sebagai founder apa sih mungkin inovasi-inovasi yang nanti kedepannya akan dibangun selain daripada yang tadi kita bahas nih di awal-awal, apalagi Kak? Hmm. Nah, sebelum kita menjajaki usia ketiga kita, Hmm. saya sih punya target. Sekarang kan kita punya 7 brand, Mbak Ya. Kinan. Saya mau tambah 2 lagi. Oh, jadi Gitu, jadi 9 ya. 9 brand. Cukupin 10 dong Kak. Iya, nah, Ya. 10 mungkin sampai akhir tahun ini ya. Tapi nanti pada saat Oke. kita ulang tahun bulan November, mungkin 9 dulu, gitu. Itu Oh, yang di kita November targetin. nanti Iya, untuk tahun ketiga. mudah-mudahan, Oke, mudah-mudahan. baik. Nah, yang terakhir mungkin Kak Reza ini kan spesial banget ya hari ini kita membahas lengkap, tuntas juga tentang Henry dan juga buat teman-teman yang mau dapetin juga untuk brand-brand ataupun produk-produk dari Henry dimanapun berada di seluruh Indonesia langsung aja pesan di Shopee Food, Grab Food ataupun juga GoFood yang tersedia. Itu ada banyak menu makanan yang ditawarkan. Bukan cuma itu, ada promo yang berlaku. Jadi tenang aja. Iya, betul. Itu diskonnya sampai 50%. Ini berlaku sampai kapan, Kak? Sampai akhir minggu ini, Oh, berarti Bagian. abis live ini udah buruan cepetan ya Iya, pada pesan. dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Tapi nanti pasti akan ada perpanjangan promo lagi ya Pasti, pastinya. nanti Oh, kita akan oke. selalu keluarkan promo-promo yang Oh, menarik. oke, kalau udah founder yang ngomong gini, berarti tenang aja, siapin kota untuk pesan. Kayaknya cuma modal itu aja ya, Kak. Oke, baik, Kak Reza. Nah, yang terakhir mungkin Kak Reza sebagai closing statement kita, saya mau mengucapkan juga terima kasih karena sudah hadir di Tribun Timur pada sore hari ini, berbagi bersama kita tentang Henry yang memang sangat luar biasa sekali, sudah mau mencapai usia ke-3 tahun dengan menghadirkan brand-brand yang mengglobal dan nantinya kita doakan pasti bisa go internasional. Terima kasih Yang sekali, Mbak terakhir, Tina. Kak Reza, apa sih mungkin pesan-pesan ataupun juga closing statement yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat ataupun juga kalau Henry sebutannya apa Kak untuk mungkin pecinta Henry atau apa gitu? Wah. Ada nama spesial mungkin? Kita ada nama spesial nggak ya? Sepertinya Oke. nggak ada nih, Mbak. Oh, kayaknya berarti nanti di Tribun Timur setelah live ini harus dibuatin ya, Kak? Boleh, boleh, Oke, jadi boleh. selain Tribuners, nanti mungkin kita buat Henry Lovers, asik. Nah. Nah, aduh, aku jadi kasih ide nih, Kak. Nah, Bagus kira-kira sekali apa nih, idenya, Kak? Mbak Pesan dan kesannya mungkin kepada seluruh apa ya, pelanggan setia mungkin ya, pelanggan setia Henry dan juga mungkin kedua adalah pesan Kak Reza buat partner ataupun tim yang sudah menemani sampai di usia mau ke-3 tahun untuk Henry. Silakan Kak Reza. Wah, teman-teman Tribuners dan teman-teman di Makassar, semua silahkan dicoba. Kita senang sekali nih Henry bisa ada di Kota Makassar. Banyak sekali hal-hal yang kita mau tawarkan ke teman-teman Tribuners semua, dan semoga bisa dinikmati mulai dari produk-produknya dan layanan-layanan yang kita berikan, termasuk juga promo-promo yang sedang kita berikan sekarang. Kemudian saya juga mau berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang ada di Henry yang sudah bisa mewujudkan mimpi kita untuk bisa ada di Kota Makassar gitu. Kita berharap supaya kita bisa menjadi satu keluarga ya, di mana kita memberikan produk yang bisa dinikmati dengan bersemangat, dan kita bisa berkontribusi juga untuk teman-teman Tribuners yang ada di Kota Makassar. Thank you banget semuanya.
Oke, lupa nih Kak, kayaknya yang terakhir buat partner setianya dan seluruh tim yang juga bekerja sama dalam membangun Hengri, silakan. Oh, oke. Kita Jadi putar musik sedih dulu mungkin ya Kak. oh, boleh. Oke, silakan Kak Reza. Untuk teman-teman semua yang ada di Hengri, saya tahu bahwa perjalanan kita untuk bisa mencapai ke titik ini itu nggak gampang. Banyak sekali gunung-gunung dan lembah-lembah yang kita sudah lalui bersama. Banyak sekali air mata dan darah yang kita sudah cucurkan. Tapi semuanya kita bisa lihat bahwa hasilnya ini sangat memuaskan. Dan saya berterima kasih sekali untuk semua kontribusinya, semua kerja keras dari partner-partnernya kita, teman-teman saya Bram dan Robin, dan juga semua tim yang terlibat dalam pembangunan Hengri, membangun Hengri sebagai sebuah perusahaan. Ayo kita terus bekerja sama, membangun Hengri menjadi perusahaan yang kita ingin lihat dalam beberapa tahun ke depan ya. Wow, closing statement yang sangat luar biasa dan membuat terharu juga ya. Oke, semoga juga partner dari teman-teman ataupun juga seluruh yang membantu dalam kemajuan maupun juga berdirinya Hengri ini dapat terus semangat dan bisa melahirkan karya-karya dan juga inovasi-inovasi terbaru dalam entrepreneurship, khususnya mungkin di menu makanan ya Kak, di food, khususnya di Indonesia secara global bahkan internasional. Terima kasih banyak Kak Andreas Reza pada hari ini selaku founder dari Hengri, udah mau datang di studio Tribun Timur berbagi bersama kami. Baru aja mungkin tiba di Makassar, kita udah langsung undang ke sini ya. Jadi betul-betul spesial sore kita pada hari ini dalam program Ngopi, ngobrol spesial bersama dengan owner ataupun juga founder, presiden dari Hengri. Oke, baik. Semoga juga kedepannya Hengri ini dapat terus maju dan juga melahirkan karya-karya terbaik dalam food, makanan, dan pelayanan pastinya Kak Reza. Pasti, Mbak. Baik, semoga juga Kak Reza lancar terus rezekinya, sukses terus juga di Hengri bersama partner. Terima kasih Mbak Kinan. Baik Kak Reza. Baik Tribuners, itulah mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ini udah sore juga ya. Pastinya bersama Kak Andreas Reza selaku founder dari Hengri. Dan jangan lupa buat teman-teman, sekali lagi saya juga mau announce, jika ingin memesan menu-menu makanan ataupun juga produk-produk yang disiapkan dari Hengri sudah bisa dijangkau melalui Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood. Dan khusus hari ini sampai pada minggu ini itu udah disiapin promo yang sangat menarik dengan diskon 50%. Dan jangan lupa juga nanti khususnya untuk menyambut anniversary dari Hengri bakalan disiapkan untuk brand terbaru, 2 brand terbaru ada apa aja, jadi jangan kemana-mana, tetap dinantikan ya Kak untuk hadirnya di Kota Makassar. Baik Tribuners, senang sekali rasanya hari ini saya Kinan Aulia bisa menjumpai Anda dalam program ngobrol virtual, khususnya pada hari ini bersama dengan presiden maupun juga founder dari Hengri. Kita membahas banyak sekali mengenai bisnis dan juga produk-produk dan pelayanan bersama Hengri. Untuk itu jangan lupa untuk terus menyaksikan program dari Tribun Timur, program-program yang disiapkan setiap minggunya tentunya pukul 14 sampai 16.00 bersama saya Kinan Aulia. Saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.